pelajari itu adalah stoma yang berkaitan stoma pada saluran pencernaan. Stoma pada saluran pencernaan itu biasanya ada dilakukan pada organ usus ya, baik itu usus halus ataupun usus besar ya. Kalau usus halus namanya iliostomi, tapi kalau usus besar namanya kolostomi karena asal kata dari kolon dan ilium ya, seperti itu. Nah, kalau Bu taunya dari mana kita itu iliostomi atau kolostomi? Itu kita taunya tentunya dari lokasi pertama dulu ya. Kemudian dari karakteristik haluaran ataupun feses yang keluar. Kalau di zoom mana zoom tadi? Zoomnya nggak ada belum ya? Oh gantian. Oke. Kalau yang di iliostomi nanti isinya atau haluarannya itu dia biasanya konsistensi lebih cair, berwarna kuning atau hijau gitu ya, tanpa dan sedikit fekalit. Fekalit itu konsistensinya ampas-ampasnya sedikit. Tapi kalau kolostomi biasanya dia banyak fekalitnya, sudah terbentuk fesesnya tadi ya, konsistensinya sudah ada lebih kental. Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Kemudian lokasinya, kalau yang ini kita tahu ini kolon kan ya, kolon ascendent, transversum, descendant gitu ya. Ini kolon berarti dia ada di kolon ascendent yang arah ke atas. Nah, kenapa bisa dilakukan kolostomi atau iliostomi? Tentunya itu dikarenakan adanya obstruksi total ya daripada saluran cerna yang menghalangi jalannya feses untuk dikeluarkan secara alamiah atau normal. Contohnya karena apa? Karena ada kanker kolon gitu ya, misalnya berarti ini ada kanker kolon di area antara setelah ilium ke arah ascendent itu ada kanker, sehingga ada kanker dekat di kolon ya, kolon ke bawah, sehingga si feses itu yang dari ilium ke arah atas itu tidak bisa dikeluarkan, sehingga dilakukanlah pasase atau jalan buatan, pasase buatan untuk mengeluarkan sisa metabolisme sebelum si obstruksinya atau si kankernya itu kita angkat atau bisa diperbaiki. Nah, kolostomi atau iliostomi ini bisa bersifat permanen ataupun temporal. Kalau tidak permanen gitu ya, itu berarti masih bisa dikonstruksi atau rekonstruksi ya. Artinya si massa ataupun obstruksi ataupun saat tadi dia tidak merusak organ kolon secara keseluruhan, sehingga masih bisa dilakukan penyambungan ya, pasase untuk saluran cernanya. Tetapi kalau sudah permanen berarti si kanker itu sudah merusak sebagian besar daripada kolon atau ilium, sehingga tidak bisa lagi dibuat alternatif jalan untuk untuk membuang sisa metabolisme ya, sehingga tadi bisa permanen atau bisa temporer. Kalau permanen berarti seumur hidup pasien ini dia BAB-nya melalui stoma gitu ya. Nah, perawatannya berbedanya dengan perawatan luka sama intinya, karena di sini yang keluar adalah usus ya, arti organ viscera, organ dalam, maka dia harus kondisi lembab, sehingga akan kita kompres dengan kasa NaCl supaya dia lembab, supaya dia tidak iritasi, dan sangat berisiko iritasi. Kenapa? Karena yang keluar adalah sisa metabolisme feses tadi ya, jadi sangat berisiko untuk terjadi infeksi pada area sekitarnya kalau kita tidak melakukan perawatan dengan baik ya. Dan ini juga bisa mengganggu salah satunya ke psikologis pasiennya ya, untuk penerimaan perubahan body image ya, gambaran dirinya, kemudian yang tadinya dia normal gitu ya, tapi ada stoma, kemudian mungkin ada rasa bau seperti apa, sehingga kita harus meyakinkan. Tetapi tidak sedikit juga orang dengan kolostomi permanen tapi dia tampil karena penerimaannya sudah bagus tidak kelihatan gitu, dia punya stoma ya, dia sudah rapi, wangi, bersih gitu ya. Jadi nanti ada ikat pinggang khusus ya yang dibuat untuk menyimpan si stomanya ini ya, jadi kantungnya biar nggak perlu dia ada ikat pinggang lagi, jadi bisa kemana-mana jalan-jalan ya. Jadi ini adalah pengenalan sedikit tentang
kolostomi atau ileostomi ya. Jadi stoma juga bisa di trakea. Ini namanya tracheostomi. Ini bila ada obstruksi di jalan nafas atas, misalnya CA laring, CA faring ya, ada kanker obstruksi, jadi oksigen dari hidung ataupun dari mulut tidak bisa masuk ke paru-paru, sehingga dibuatlah jalan masuknya oksigen dari atas. Jadi dia nanti dari sini ya, untuk nafas ya. Itu pengenalan sedikit tentang stomanya. Untuk alatnya sendiri hampir sama dengan perawatan luka, karena kita melakukan selain tadi organ usus yang dikeluarkan, dia juga ada luka jahitannya kan ya, karena dia mengfiksasi usus itu ke kulit peritoneal ini atau abdomen ini gitu ya, sehingga alatnya sama dan bentuknya bersih sebetulnya, tapi kita tetap tadi menjaga kesterilannya. Nanti kita akan praktekkan dengan menggunakan pinset dan juga handscoon ya, handscoon steril. Kemudian nanti akan saya praktekannya, kita coba praktek, misalnya dia dikasih vertikal terapinya salep ya, jadi biar kita tadi kan kompres ya, kita sekarang pakai salep, nanti tekniknya bagaimana. Alatnya sama tadi, di dalam ini ada foam, kemudian pinset ya, jadi tidak perlu bawa jaringan ya, karena kita tidak akan menggunakan, berbedanya seperti itu saja. Kalau yang tadi di luka dia kan bawa gunting jaringan, barangkali kita bisa debri demam ya, kalau ini tidak perlu ya. Foam untuk kompres untuk menyiapkan kasar untuk kompres dan mencuci ya. Kemudian ini handscoon sama gunting perban, plester juga sebetulnya kalau kantung stomanya dia sudah mempunyai lem seperti ini, dia tidak perlu pakai plester ya, karena nanti sudah terfiksasi ya. Kemudian bengkok tetap 2, satu untuk alat yang berisi larutan desinfektan ya, kemudian satu lagi untuk sampah. Nah, bengkok untuk sampah bisa juga kita lengkapi atau tambahkan dengan kantong keresek bekas ya, supaya tadi stoma bag yang lama yang berisi feses bisa tidak mengotori kemana-mana. Alat ini kalau di bengkok tidak kurang besar gitu, seperti itu ya. Kemudian tadi Lisa untuk merendam langsung pakai, ya tadi Lisa dibutuhkan, tetapi biasanya jarang digunakan ya. Kemudian topikal terapi atau salep yang memang diresepkan sesuai dengan resep. Kalau tidak ada ya berarti cukup dengan NaCl saja ya. Nah, ini NaCl untuk mencuci dan mengongkes stomanya ya. Dan korenta untuk membantu mengambil alat yang steril. Kemudian sama tromol, isinya sama masih kasa dan ini water ya. Kemudian yang berbeda tadi stoma bag. Stoma bag di sini nanti di sini sudah ada ukurannya, ukuran lubangnya, nanti kita sesuaikan dulu ukurannya ya. Ini sudah terlepas plastiknya. Nanti hati-hati kalau misalnya kemasannya masih keras ya. Misalnya kalian kemasan masih keras, jangan sampai langsung gunting karena nanti bolong. Ya, jadi kita pastikan dulu dia terlepas lapisan plastik ini ya, pastikan terlepas dulu supaya saat kita membuat lubang stomanya atau mempersiapkan kantung stoma baru tidak menggunting plastik ini ya. Jadi kita nanti ukur ke stomanya ya, diukur lubangnya sampai yang mana yang pas gitu kan ya. Nanti kita gunting atau lubangi bagian yang terfiksasi tadi untuk supaya dia bisa menutup stoma ini ya. Hati-hati, kebanyakan pengalaman ujian OC ini tergunting, jadi bolongnya depan belakang, jadi percuma ya. Jadi harus terpisah dulu ya, harus pastikan terpisah. Yang digunting hanya yang bagian fiksasinya saja ya. Hati-hati ya, banyak yang bolong yang kemudian handscoon steril ya, tadi untuk kita gunakan, kita ganti saat kita telah mengganti stoma yang stoma yang baru ya. Ini alat-alatnya pengalas tentunya kita butuhkan.
Ada yang mau ditanyakan untuk alat-alat dulu? Makanya berbedanya dengan perawatan luka. Kalau perawatan luka setelah dicuci atau dibersihkan itu kita keringkan. Nah kalau si stoma itu setelah dibersihkan kita kaji kan ya keadaan luka stomanya, kemudian kita kompres dulu. Kita kompres dulu baru kita keringkan karena supaya tadi tidak mengganggu atau si kasa yang basah tadi kompres ya tidak mengganggu perekatan daripada kantong stoma. Ya itu saja mungkin perbedaannya. Ada yang bertanyakan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut untuk praktek perawatan stoma ya. Baik, seperti biasa tindakan apapun kita harus pastikan dulu dengan rencana catatan perawatan yang sudah dibuat ya. Pasien siapa, kemudian dia ada advis apakah topikal terapi apa gitu ya untuk di area stomanya tadi, ataukah dia kompres apa, barangkali ada yang khusus gitu ya. Jadi nanti kita bisa persiapan alatnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, kalau misalnya sudah sudah dipastikan dia ada oles alat garam mesin misalnya seperti itu ya, baru kita ke pasien ya. Assalamualaikum Ibu, betul dengan Ibu ya, baik, maaf Ibu, saya cek dulu ya jalannya. Oh iya betul ya, kamar 121. Ya Ibu, perkenalkan nama saya Yani, saya dari Bersama dengan Ibu. Hari ini saya akan melakukan tindakan perawatan stoma ya. Betul Ibu ya, terpasang stoma ya Bu ya, boleh saya lihat ya Bu? Itu sudah penuh ya Bu ya, nanti kita akan ganti kantong stomanya ya Bu ya. Jadi nanti setelah saya bersihkan stoma itu, kemudian kita kompres kemudian kita akan ganti kantong yang baru. Nah tujuannya supaya nantinya Ibu merasa lebih nyaman, mencegah terjadinya infeksi di area sekitar stoma ya. Jadi juga mempercepat penyembuhan luka di area sekitar stoma ya. Waktunya kurang lebih 10-12 menit. Tempatnya di sini, apa Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia saya akan siapkan alat dan cuci tangan. Setelah itu kita tutup sampiran ya, privacy, kemudian nyalakan pencahayaan, kemudian kita cuci tangan. Kemudian kita siapkan tadi alat-alat yang akan kita butuhkan ya. Jangan lupa setelah cuci tangan pakai untuk masker. Sekarang kan kita pasti pakai masker gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pakai, kita harus pakai masker ya untuk proteksi diri kita. Kemudian kita tadi siapkan bengkok untuk merendam alat gitu ya, sudah siapkan dengan Tarisol. Kemudian kita siapkan kasa tadi. Ini akan coba saya siapkan itu review water. Satu nanti untuk membantu membuka ya. Satu lagi karena tadi dia ada advis untuk oles topikal terapis garam mesin, akan saya siapkan satu yang kering ya. Kemudian untuk mencuci saya siapkan 2, untuk kompres ya 1, untuk mengeringkan 1 ya. Kemudian saya posisikan dulu pinsetnya supaya mempermudah kita melakukan tindakan. Jadi kalau alat sudah kita sudah kira-kira cukup kebutuhan, karena tadi dia tidak ada advis untuk kompres betadine, tadinya kita kompres NaCl dan oles topikal terapi ya. Jadi kita akan siapkan NaCl-nya. Kemudian kita berat dulu ya.
untuk mencuci atau membersihkan. Ya, saya siapkan dulu untuk membersihkan. Yang satu nanti saya siapkan untuk kompres ya. Nah, untuk kompres ini saya siapkan dulu dia memanjang karena dia kan nanti akan dililit ya. Jadi kita siapkan dulu, buka dulu lipatan ya, kita buat dulu, siapkan supaya saat tindakan kita tinggal ngambil. Buka lipatannya memanjang, kemudian kita bagi dua. Ya, sudah siap, tinggal nanti kita ambil aja ya. Alat sudah siap, vertikal terapi juga nanti akan kita siapkan ya. Kemudian kita siapkan dulu ukuran daripada si kantong stoma yang baru. Jadi pastikan terlepas plastik ya penghubungnya atau plastik. Kan ada dua sisi plastik, satu sisi ada plasternya, satu sisi kan tidak ada ya. Jadi jangan sampai yang plastik ini bolong, ikutan bolong. Jadi kita ukur yang kita gunting nanti adalah yang ada tanda plasternya ini ya. Baik, kita lakukan pengukuran dulu ya sesuai dengan kebutuhan. Ibu, mohon maaf saya lihat dulu ya Bu ya, saya ukur kantung yang barunya supaya nanti tidak terlalu kecil. Oke, sepertinya di area yang bulatan kedua ini ya, itu sudah cukup. Bentar ya Bu. Nah, kemudian kita pisahkan tadi ya, seperti kita membuat menggunting lubang. Kita bikin aja setengah lingkaran kan supaya mudah. Kemudian kita gunting. Hati-hati tadi jangan sampai tergunting plastik depannya ya. Kita gunting sesuai dengan arah ini aja nih. Arah plasternya kan. Oke. Nah, kan nanti dia akan bolong seperti ini ya. Nah, kira-kira kalau misalnya masih belum rapi kita bisa rapikan. Ya, jadi sisi sini nggak bolong ya. Kelihatan ya, di sisi sini bolong. Jadi nanti ditempel. Ya, gitu ya. Kita bisa ukur lagi ataupun rapikan sesuai dengan kebutuhan ya. Ini sudah kita siapkan, kantung stoma sudah kita siapkan, ya baru kita nanti ke stem ya. Alat sudah siap. Baik Ibu, alat-alat sudah saya siapkan. Ibu sudah siap lakukan tindakan? Baik, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu posisinya tidur seperti ini aja ya Bu ya. Saya maaf ya Bu, saya buka dulu sedikit. Kemudian kita pasang maaf ya Bu, saya diangkat ya deh. Oke, pasang pengalas, kemudian kita dekatkan bengkoknya ya. Tadi bila perlu tadi kantong ceresek ya untuk mengangkat tempat stoma bagnya. Kemudian kita bisa ambil satu pinset anatomi ya dengan satu lidi Wotten ya. Bila diperlukan pakai lidi Wotten, bila tidak kita bisa lihat sesuai kondisi perekatnya ya. Ibu, saya akan mulai untuk membuka kantung stoma Ibu. Kalau Ibu merasa tidak nyaman atau ada rasa sedikit nyeri, bisa tarik nafas dalam ya Bu ya. Nanti keluarkan. Relax ya Bu. Maaf ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Bu. Kemudian kita mulai tarik pakai pinset, kemudian kita oles pakai lidi. Satu sisi ya. Kalau sakit tarik nafas ya Bu.
lihat posisi plastik ya, biasanya dia kalau hati-hati ini kan berlubang, kalau nggak hati-hati takutnya kita tumpah ya isi fesesnya. Tadi kalau ada keresek langsung ke kantong keresek ya, kalau enggak berarti kita simpan, kemudian kita buka. Oke, kita buka kasa balutannya ya. Oke, sudah dibuka, dengan cepat kita simpan pinset di batu alat, kemudian kita ganti sarung tangan kita. Ya, kita sudah sebetulnya kita bisa langsung pakai tangan ngambil karena ini kan steril ya. Jadi saya coba pakai pinset saja ya. Baik, selanjutnya kita bisa ambil kasa untuk membersihkan stoma tadi ya. Kita bersihkan dengan cara melingkar. Maaf ya Bu, tarik nafas. Kemudian kita ambil dengan menggunakan pinset sebelahnya, kita koperkan, kemudian kita bersihkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Biasanya sih bersih, lunak ini usus ya, usus itu lunak dia bersih. Oke, setelah itu kita kaji apakah ada tanda-tanda infeksi, karena biasanya yang dijahit itu adalah yang ujung sini, di pinggir-pinggirnya ada hektingan sedikit 1 sampai 2 jahitan ya untuk perekatnya. Baik Ibu, bagus ya, stomanya tidak ada tanda iritasi dan tidak ada tanda infeksi sekitarnya. Tapi Ibu masih ada order untuk topical terapi, nanti saya coba oleskan ya. Nah, setelah itu kita ambil topical terapi yang tadi ya, yang salep topical terapi sesuai dengan advice. Kita bisa pakai bantuan baby water untuk mengoleskannya ya. Oke Bu, kita oleskan misalnya di sekelilingnya. Ini sesuai dengan advice. Kalau tidak ada tidak usah ya, kalau tidak ada tidak usah. Oke, sudah, baru kita lakukan kompres dengan kasa NaCl1 yang sudah kita siapkan, yang sudah kita panjangkan ya. Kita lilitkan. Untuk mengcover ataupun mengompres usus ini supaya dia tidak kering ususnya, supaya lembab ya. Nah, setelah itu kita keringkan, itu bedanya ya. Tadi kalau luka kan setelah dikompres dikeringkan ya, setelah dicuci dikeringkan. Kalau ini dikeringkannya setelah kita pasang kasa kompres, baru kita keringkan area sekitar stoma supaya tadi ya tidak tidak mengganggu perekatan daripada plasternya. Oke, sudah kita kompres, baru kita pasangkan stoma bag yang baru ya. Ini sudah kita tidak perlukan, simpan ke bengkok alat ya. Nah, ini stoma bag yang baru yang sudah kita siapkan. Kita buka sebagian dulu, bagian fiksasinya ya. Kita buka sebagian dulu, kemudian kita pasangkan dari, hati-hati masangnya bukan kebalik ke sana atau ke sana. Jadi sesuai dengan arah gravitasi saat dia duduk, nanti kan kantung akan ke bawah gitu ya. Jadi arahnya itu ke bawah. Kantung ini nih, penampungnya. Maaf ya Bu. Kita jadi bagian atas dulu sambil kita tarik
stabilisasi bagian bawahnya. Kemudian kita rapikan ya, jadi dia tercover ke pembalut yang ini ya. Ya Ibu, alhamdulillah tindakan sudah selesai. Saya rapikan dulu alat-alatnya Bu ya. Kemudian kita rapikan alatnya. Maaf ya Bu, yang berdiri untuk rapikan posisi pasien ya, dan pasien Ibu posisinya mau bertanya saja. Baik, kalau sudah kita yakin tidak ada sampah yang artinya di luar ya, tapi pada saat kita mau buang sampah kita pakai handscoon dulu ya. Kalau udah beres semua baru kita bisa lepas handscoon ya. Terus kita yakin sudah beres semua, kita lepas handscoon. Dan kita cuci tangan. Ya, alhamdulillah Ibu, tindakan sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah lebih nyaman ya Bu ya. Tadi kita lihat kan ya Bu, tidak ada tanda-tanda iritasi ataupun infeksi di stoma ataupun di kulit sekitar stoma ya. Mudah-mudahan dengan sering lakukan perawatan nanti akan mempercepat proses sembuh ya. Baik, saya sudah selesai melaksanakan tindakan hari ini. Saya akan kembali ke ruang perawatan. Bila Ibu membutuhkan sesuatu nanti bisa menghubungi kami di ruang perawatan. Saya kembali lagi nanti kita kurang lebih jam 12 ya Bu untuk memberikan hubungan. Selamat istirahat, semoga Ibu lepas.